Maka nenek ini mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'alah amma ba'du. Sahabat fadillah rahimakumullah. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan membahas kisah tentang bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari Sungai Nil menuju Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, adalah sosok yang dianugerahi keindahan wajah yang mempesona. Namun, bukan hanya itu, beliau juga diberikan mukjizat berupa kebijaksanaan yang tiada tara dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Ada sebuah riwayat yang menggambarkan bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimakamkan di tengah-tengah Sungai Nil. Mungkin ada pertanyaan yang muncul, mengapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya? Kisah hidup Nabi Yusuf alaihissalam juga mencakup masa di mana beliau dianugerahi posisi penting di kerajaan. Dengan bijaksana, beliau mengambil keputusan-keputusan penting yang membawa kesejahteraan. Setelah segala sesuatunya berjalan dengan baik, rindu Nabi Yusuf alaihissalam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Ada sebuah riwayat yang sangat mengharukan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau adalah nabi pertama yang dengan penuh kerendahan hati berdoa memohon kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa beliau ini bahkan terabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepada saya sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Al-Quran Surah Yusuf ayat 101. Ketika ajal Nabi Yusuf alaihissalam semakin dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya dan memberikan wasiat. Isi wasiatnya adalah agar jasadnya dibawa bersama oleh kaum Bani Israel. Sejarah singkat mengapa Nabi Yusuf alaihissalam wafat di Mesir padahal beliau berasal dari Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina, namun karena iri hati, saudara-saudaranya menjebak Yusuf dan membuangnya ke dalam sebuah sumur. 3 hari kemudian, Nabi Yusuf ditemukan oleh sekelompok musafir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir oleh rombongan musafir tersebut dan dijual sebagai budak. Beliau kemudian dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 19. Setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan beliau untuk menempati posisi penting di kerajaan. Tak lama setelah itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dengan bijaksana, Nabi Yusuf memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, meskipun mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Bisa saja, saat itu Nabi Yusuf membalas dendam, namun beliau tidak melakukannya. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga memiliki hati yang sangat mulia. Beliau tinggal bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai beliau berusia 120 tahun. Ketika beliau meninggal dunia, ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya yang menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari batu marmer. Kemudian, orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah Sungai Nil. Pada masa itu, alasan mengapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah karena kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu dengan harapan daerah mereka mendapatkan keberkahan.
Karena tidak ada kabilah yang dianggap pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah Sungai Nil. Sungai Nil yang melintasi berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah dianggap dapat menyebarkan berkah secara merata. Bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihi salam dari Sungai Nil menuju Palestina? Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, nama Fir'aunnya adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain, dia disebut dengan Ramses II. Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Ramses II yang berkuasa selama 66 tahun dikenal sebagai Firaun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah, serta Firaun yang paling lama berkuasa di Mesir. Ketika Nabi Musa alaihi salam diutus kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, beliau berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, yang terkepung oleh pasukan Firaun Ramses II. Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Namun, rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Seorang dari rombongan tersebut memberitahu Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum Nabi Yusuf wafat, beliau meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel pergi. Ketika itu, memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah berbagai peristiwa, Nabi Musa alaihi salam menyadari bahwa penyebab mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf alaihi salam bersama mereka. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel, di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihi salam? Namun, karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu dan generasi Bani Israel telah berganti dari zaman ke zaman, tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak makam Nabi Yusuf alaihi salam. Seorang nenek tua dari kaum Bani Israel mengatakan bahwa dia tahu di mana makam Nabi Yusuf berada. "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku, di manakah makam Nabi Yusuf?" Nenek ini bersedia memberitahu lokasi makam, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun sempat terdiam karena surga itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya dia yang berhak menentukan siapa saja yang berhak masuk surga. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek tua tersebut. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa. Nenek ini kemudian mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat yang dikatakan sebagai sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Setelah dasar tanah sudah terlihat, nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali. Orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka menemukan jasad Nabi Yusuf alaihi salam. Seketika itu pula, jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah mereka dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu, mereka membawa jasad Nabi Yusuf bersama rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Wallahu alam bisawab, demikianlah kisah singkat. Bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihi salam dari Sungai Nil menuju Palestina. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para penonton. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.